inna abdan min ibadillahi ta'ala abadallaha khamsi mi'ati amin. Ada seorang hamba dari hamba-hamba Allah zaman biyen ini tentunya beribadah kepada Allah 500 tahun lamanya. Lama banget, Pak. Ya umurnya berarti lebih kan? Ya Nabi Nuh saja umurnya hampir 1000 tahun. Enak juga hidup zaman itu. Ya umat dahulu kala tuh begini bedanya Bapak Ibu. Mereka umurnya panjang tapi azabnya disegerakan. Beda sama umat Muhammad, umurnya pendek tapi azab ditunda sampai hari kiamat nanti. Dan Allah berikan kesempatan taubat sampai limit yang terakhir. Itu bedanya. Jadi khusus umat Muhammad saja azabnya ditunda. Makanya ngantek bebusa, mohon maaf Bapak Ibu, kita mendoakan agar orang dapat azab, tidak akan Allah turunkan azab. Walaupun pegel kita berdoa, tidak akan Allah turunkan azab. Karena Allah sudah janji azab tidak diturunkan untuk umat Muhammad di zaman akhir zaman. Tapi sekedar peringatan, la'allahum yarji'un, agar mereka semua kembali kepada Allah. Tapi umat dahulu kala umurnya panjang-panjang tapi azab disegerakan. Makanya adab-adab itu kan cerita kaum terdahulu kala yang disebutkan dalam Al-Quran. Jadi seorang hamba ini ibadahnya 500 tahun. Ala ra'si jabalin. Mana beribadahnya itu di puncak gunung yang dikelilingi oleh lautan. Enggak punya teman, sendirian. Ini si hamba ini. Artinya dia sholat 500 tahun. Dia puasa 500 tahun tanpa maksiat. Ya gimana mau maksiat gak punya teman? Mengurumpi gak ada teman ngurumpi. Mau apa yang dilakukan? Mau lihat yang diharamkan apa wong dia sendirian? Setiap hari kerjaannya puasa. Nah agar dia kuat puasa, puasa zaman dahulu kan berbuka maghrib, puasa lagi isya, terbenam matahari berbuka, langsung sahur tuh. Begitu mega merah hilang, kalau di kita isya lah nyebutnya ya, mega merah hilang, udah mulai puasa lagi. Kalau bahasanya gini, 23 jam puasa. Itu puasa umat dahulu kala. Kalau kita kan enak, subuh puasa, terbit fajar puasa, terbenam matahari buka. Kalau kita sekarang. Nah untuk kuat puasa dia minum air di puncak gunung itu segelas air dan makan 1 butir buah delima. Kebetulan buah delima di samping mata air tersebut mateng sehari 1 kebetulan. Cuman kan makan delima nggak bisa ini kan Pak, nggak bisa kayak makan apel raprup. Delima 1 biji-bijinya kayak ngemut permen. Ini yang bikin dia kuat. Selama 500 tahun lamanya. Nggak tahu kalau umurnya ya, ibadahnya itu 500 tahun. Suatu hari dia ini bosen. Ya Allah bosen saya hidup kata dia. Mohon matikan aku dalam keadaan sujud. Karena saking solehnya hamba ini, dia berdoa langsung diijabah. Cabut nyawanya lagi sujud. Nah nanti pada hari kiamat kata Nabi, si hamba ini dibangkitkan. Allah menyambutnya dengan gembira. Karena saking solehnya tidak pernah berbuat maksiat. Kata Allah, malaikat, masukkan hambaku ini ke dalam surga. Birahmati, karena rahmatku. Si hamba ini langsung ngomong, stop. Entar dulu ya Allah. Bahasa kitanya begitu, entar dulu. Bal bi'amali. Kayaknya si saya ini masuk surganya lebih pas karena amalku, bukan karena rahmatmu. Loh kok bisa kata Allah? Sama saja mas kata Allah. Kamu masuk surga karena rahmatku atau karena amal perbuatanmu, sama saja. Kata si hamba ini, tidak ya Allah. Aku sholat sudah 500 tahun, puasa 500 tahun tanpa maksiat sama sekali. Aku lebih tepat masuk surga karena rahmat.
Sudah, kata Allah, sama saja karena amal perbuatanku, sama saja. Karena rahmatku atau karena amalmu, surga juga. Tidak ya Allah. Ya sudah, kata Allah. Tes. Jibril, agak bersih ya Pak. Jibril, isu ibadat abdi bini'mati alaihi wa bi'amali. Gini aja Jibril, kata Allah, kamu timbang ibadah hambaku ini, bandingkan sama nikmat yang sudah aku berikan kepadanya dengan amal yang sudah dikerjakannya. Apa kata Jibril? Fatu jadun ni'matul basar qad ahatat ala ibadati khamsi mi'ati amin. Ternyata baru satu nikmat mata saja, baru satu nih Pak, sudah mengalahkan ibadahnya yang 500 tahun itu. Kata Allah, Fulan, kamu tahu sekarang satu nikmat mata, belum dua, kata Allah. Belum kupingmu yang ditimbang, belum cangkemmu, belum lidahmu, belum perutmu, belum bernapasmu, belum jantungmu, belum tangan dan kakimu, baru mata satu saja kalah ibadahmu itu. Kata Allah, Jibril, panggil Zabaniyah, seret orang ini ke dalam neraka. Coba kamu pikir, kalau bahasanya kita, lo pikir, kata Allah, yang ngasih kamu hidup 500 tahun saya, kata Allah. Yang membuat kamu kuat cuman minum segelas air, satu butir buah delima selama 500 tahun saya. Yang buat kamu kuat berwudu saya, kuat sholat saya. Coba bapak-bapak yang bikin kuat melangkah sholat subuh kan Allah. Kan ada yang sekarang masih narik selimut ya Pak ya, masih narik selimut, ngedengerin ceramah dari luar. Jangan-jangan belum sholat, baru sholat setelah ngedengar begini. Kekuatan itu dari Allah. Man qawwaka, siapa yang beri kekuatan kamu, kata Allah. Saya, kata Allah. Sudah sekarang kamu memang pantasnya masuk neraka, kata Allah. Seret ke neraka. Udah mau dilempar tuh ke jurang neraka, dia menangis sejadi-jadinya. Birahmatika ya Allah, dengan rahmatmu ya Allah, masukkan saya ke dalam surga. Ya mungkin Allah melas apa, kasihan. Rudduhu ilayya, sini bawa lagi dia ke sini, kata Allah. Bawa lagi kepada Allah. Allah tanya lagi, karena apa? Rahmatku atau karena amalmu? Bal birahmatika ya Allah, sebenarnya karena rahmatmu ya Allah. Maka dimasukkan si fulan ini ke dalam surga, diampuni oleh Allah. Nah ini rumus pertama yang harus kita pegang dulu Pak. Surga bukan hak kita, bukan hak prerogatif kita, Allah yang tentukan. Nah baik, setelah masuk ke sana, saya ingin tegaskan umat Islam itu masuk surga semua. Tapi kecuali yang songong-songong ya Pak. Kalau yang songong itu, apalagi ahli maksiat songong. Ada artis pengen masuk neraka, ada.